Halo teman-teman, bersama Irfan di sini di channel IRF 3D. Dalam video yang lalu telah ditayangkan bagaimana cara membuat custom asset dengan menggunakan model OBJ yang diambil dari sumber lain. Model OBJ tersebut telah memiliki material dan Anda hanya perlu mengimportnya ke Enscape Asset Editor. Di video ini saya akan kembali menunjukkan cara membuat model untuk Enscape Custom Asset, namun kali ini saya akan mulai dari awal. Selain harus punya model SketchUp, Anda juga harus memberinya material di Blender, mengkonvertnya menjadi OBJ, dan baru diimport ke dalam Enscape Asset Editor. Mengapa harus diproses di Blender terlebih dahulu? Ini harus dilakukan karena SketchUp tidak mendukung material PBR seperti yang dapat dilakukan Enscape Material Editor. Dan mengapa Blender? Selain mampu melakukannya, dan yang terutama, Blender itu free. Untuk dapat melakukannya, Anda butuh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, sebuah model 3D SketchUp. Untuk membuatnya di Blender, Anda bisa menggunakan format SKP maksimal versi 2020 atau format DAE. Agar model tersebut dapat digunakan sebagai Enscape Custom Asset, jumlah triangles dalam model tersebut harus kurang dari 20.000. Untuk mengetahui jumlah triangles dalam model Anda, silakan tonton video ini masih di channel ini. Dalam video tutorial kali ini, saya akan gunakan model meja flatpak ini. Bagi teman-teman yang ingin membuatnya sendiri, saya telah buatkan video tutorialnya di video ini. Dan bagi teman-teman yang langsung ingin mengekspornya ke Blender, silakan mengunduh file yang tersedia melalui link di kolom deskripsi. Eksporlah model SketchUp Anda sebagai format DAE. Untuk melakukannya di SketchUp, klik File, klik Export, klik 3D Model, dan beri nama. Sebelum melanjutkan, klik Option, dan aturlah opsinya sebagai berikut. Setelah selesai, klik OK dan klik Export. Sedangkan untuk pilihan kedua, Anda harus menginstall add-on SketchUp Importer. Silakan tonton video ini untuk detailnya. Blender adalah sebuah aplikasi untuk aktivitas yang berhubungan dengan modeling dan rendering, termasuk memberi material dengan menggunakan material PBR. Dan menghasilkan tekstur map, baik untuk albedo map, normal atau height map, roughness maupun transparency map, untuk dapat digunakan di material editor di Enscape. Versi terbaru Blender adalah versi 2.93.3, dan Anda bisa mengunduhnya secara gratis di blender.org. Masih terkait Blender, namun kali ini tentang mengaktifkan add-on Node Wrangler. Add-on ini akan sangat membantu penggunaan material PBR di Blender yang memang memerlukan banyak pengaturan. Untuk mengaktifkannya, buka dulu aplikasi Blender, lalu klik menu Edit, klik Preferences, klik tombol Add-ons, dan di kotak search ini, ketik Node, dan beberapa add-on yang mengandung kata Node akan muncul. Temukan add-on Node Wrangler, dan klik kotak di depan tulisan tersebut untuk mengaktifkannya. Tutuplah window tersebut dan add-on Node Wrangler siap digunakan. Hal ketiga adalah tentang material yang akan kita gunakan. Untuk mendapatkan visualisasi yang baik, kita membutuhkan file material PBR. Dalam kasus ini, saya akan menggunakan dua material untuk model ini, yaitu Wood 006 dan Wood 003. Material-material tersebut saya unduh dari ambientcg.com. Saya pilih kategori Wood, saya akan pilih dua material dari sini. Material pertama adalah Wood 006. Saya pilih pilihan 4K, JPG. Ya, tentu saja Anda dapat menggunakan resolusi lainnya. Dan sebuah file zip akan terunduh. Material kedua adalah Wood 003. Seperti tadi, saya klik pilihan 4K dan sebuah file zip akan kembali terunduh. Ekstraklah kedua file zip tersebut masing-masing ke dalam sebuah folder, dan Anda akan mendapatkan beberapa file tekstur map seperti ini. Oke, kini Anda sudah siap untuk mengikuti tutorial ini. Selamat mengikuti. Dalam tutorial ini ada 6 aktivitas yang akan kita lakukan. Kita akan mulai dengan memuat model meja flatpak ini di Blender. Buka Blender Anda.
Hapus dulu semua objek yang ada, karena untuk proyek ini, kita tidak membutuhkannya. Untuk melakukannya, pilih objek-objek ini dengan cara mengurungnya seperti ini dan tekan tombol Del. Jika Anda telah menginstal add-on SketchUp Importer, Anda bisa klik menu File. Klik Import. Lalu klik Import SketchUp Scene. Pilih filenya. Atur opsi-opsinya seperti ini. Klik Import SKP. Setelah modelnya tampak di viewport, pilih salah satu objeknya seperti ini, kemudian pilihlah seluruh objek meja dengan mengurungnya seperti ini. Lalu klik kanan dan pilih Join. Sedangkan jika Anda menggunakan file DAE, Anda bisa klik menu File. Klik Import. Lalu klik Collada. Pilih filenya. Aturlah setting opsi-opsi ini sebagai berikut. Lalu klik Import Collada. Setelah muncul di layar, pastikan semua objek terpilih. Klik kanan dan klik Join. Setelah muncul di layar, aturlah agar pandangan meja tersebut jadi seperti ini. Drag ikon ini untuk menggeser atau panning. Drag ikon ini untuk zoom in atau out. Dan drag tombol mouse tengah Anda untuk melakukan gerakan mengelilingi objek atau orbiting. Jika ada kendala dalam mengatur view-nya, tekanlah tombol Home. Model Anda akan terlihat seluruhnya. Mari kita periksa struktur face-nya. Untuk melihatnya, pastikan objek meja sedang terpilih. Tekanlah tombol Tab dan Anda akan masuk ke Edit Mode. Hasil import file SKP akan menghasilkan permukaan yang dibentuk oleh triangles. Untuk memudahkan pemberian material, kondisi ini harus disederhanakan. Kita akan gunakan fitur Limited Dissolve di Blender. Untuk menyederhanakannya, pastikan model masih di Edit Mode. Klik menu Select dan pilih All. Klik menu Mesh. Klik Clean Up dan klik Limited Dissolve. Kini struktur face objek tersebut jauh lebih sederhana. Kini dengan 128 poligon. Informasi lebih lanjut dari fitur ini ada di video ini, masih di channel ini. Walaupun tampak telah sederhana, sebenarnya masih ada beberapa vertis yang saling berhimpitan. Untuk menghapus vertex-vertex tersebut, di Edit Mode dan seluruh objek terpilih, klik menu Mesh. Klik Merge. Klik By Distance. Akan tampak info bahwa 52 vertex telah dihapus dan kini face-nya berjumlah 111 poligon. Namun jika Anda menggunakan file DAE, struktur filenya akan lebih sederhana karena langsung dalam bentuk poligon. Untuk melihatnya, pastikan objek meja sedang terpilih. Lalu tekan tombol Tab dan Anda akan masuk ke Edit Mode. Tampak bahwa permukaan model meja ini dibentuk oleh poligon. Dan seperti model dari SKP, dalam model ini juga masih terdapat banyak vertex yang masih berhimpitan. Dan jika kita hapus, maka 484 vertices akan dihapus, menyisakan 109 poligon. Kini model ini siap diberi material. Untuk dapat melihat material pada sebuah permukaan, klik ikon ini. Saat ini, model meja di viewport tampak masih berwarna putih. Prosedur pemberian material dimulai dengan membuat UV Maps. Untuk membuat UV Maps, gunakan preset Workspace UV Editing. Klik tab Workspace UV Editing ini. Pastikan model Anda berada dalam Edit Mode. Jika belum, ubahlah di sini. Pilih seluruh model dengan mengklik menu Select, klik All. Klik menu Unwrap, klik Smart UV Project. Biarkan opsi yang ada, lalu klik OK. Peta UV yang menjabarkan posisi dan bentuk setiap permukaan yang ada dalam model Anda akan dibuat di area Image Editor. Berdasarkan UV Maps inilah Blender akan membuat texture map sesuai dengan materialnya. Prosedur selanjutnya adalah memberi material pada permukaan. Seperti telah diperlihatkan, dalam kasus ini, kita akan memberi dua material pada model seperti contoh berikut. Untuk memberi material, kita gunakan preset Workspace Shading. Klik tab Shading ini.
Aturlah agar model meja tersebut berada di tengah layar ini dengan menggunakan ikon ini dan ini. Klik ikon material properti ini. Jika terdapat material di kolom ini, klik material tersebut dan klik ikon ini. Kita benar-benar akan mulai dari nol. Klik ikon plus ini. Klik New. Klik satu kali di atas tulisan yang ada di sini, dan ganti namanya menjadi muka meja. Tekan Enter. Akan muncul dua not di bagian ini dan pilih not Principal BSDF. Garis putih di sekeliling sebuah not menunjukkan bahwa not tersebut sedang terpilih. Pastikan kursor Anda berada dalam area not Principal BSDF. Tekan Ctrl, Shift dan T. Sebuah window Blender File View akan muncul dan Anda diminta untuk mencari dan menemukan isi dari folder Wood 003. Ketik 003 di sini untuk mempercepat pencarian dalam sebuah folder. Setelah ditemukan, pilih keempat file tersebut. Klik Principal Texture Setup. Sebuah rangkaian beberapa not akan terbentuk. Penjelasan lebih detail tentang rangkaian ini akan dijelaskan dalam video lainnya. Anda bisa melihat bahwa model meja tersebut kini memiliki material bernama muka meja yang menggunakan material Wood 003 dengan metode PBR. Mari kita ulangi untuk material kedua. Klik ikon plus ini. Klik New. Klik satu kali di atas tulisan yang ada di sini, dan ganti namanya menjadi kaki meja. Pilih not Principal BSDF ini. Tekan Ctrl, Shift dan T. Sebuah window Blender File View akan muncul dan Anda diminta untuk mencari dan menemukan isi dari folder Wood 006. Ketik 006 di sini untuk mempercepat pencarian dalam sebuah folder. Setelah ditemukan, pilih keempat file tersebut. Klik Principal Texture Setup. Anda bisa melihat bahwa model meja tersebut masih tetap memiliki material bernama muka meja yang menggunakan material Wood 003 tadi. Untuk menempatkan material baru ini di tempat tertentu, Anda harus melakukan assigning sebuah material pada permukaan tertentu, dalam hal ini, material yang baru ke bagian kaki meja. Prosesnya adalah sebagai berikut. Klik huruf X di gizmo ini agar Anda mendapatkan pandangan ortografik dari sumbu X. Masuklah ke dalam Edit Mode. Gunakan Face Select Mode. Dan sementara pindah dulu ke Wireframe Mode untuk mempermudah pemilihan face. Klik ikon ini untuk masuk ke Wireframe Mode. Klik di sembarang titik di luar model untuk menghapus selection. Dengan contoh seperti yang tampak, lakukan pemilihan hanya pada bagian kaki meja. Pastikan material kaki meja sedang terpilih di sini, dan klik Assign. Kembalilah ke Object Mode, dan juga ke Viewport Shading Material Preview. Kini meja sudah memiliki dua material. Dan jika ingin memutar orientasi tekstur kaki meja, drag dan zoom in di shader editor, lalu temukan panel mapping, dan ubahlah nilai Z di opsi rotation, dari 0 menjadi 90, dengan mengetiknya. Kini orientasi tekstur kaki meja telah berubah. Ini sekedar menunjukkan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan di shader editor ini. Proses selanjutnya adalah membuat texture maps yang sesuai dengan UV Maps meja ini. Dalam Blender, proses ini disebut baking. Proses baking masih dilakukan di Workspace Shading. Untuk memulai prosesnya, Anda harus menambahkan sebuah image kosong sebagai tempat penampungan sementara, dan sebuah note yang memerintahkan pengisian hasil baking ke penampungan sementara tersebut. Untuk membuat image penampungan sementara, arahkan kursor Anda ke area Image Editor. Di area ini klik tombol New. Di isian yang muncul ubahlah beberapa opsi sebagai berikut. Untitled dengan meja. Width dan height masing-masing dari 1024 menjadi 2048. Biarkan opsi lainnya dan klik OK. Kini image penampungan sementara hasil baking akan terlihat berwarna hitam. Untuk membuat notnya, arahkan kursor Anda ke dalam area shader editor.
Di area ini klik menu Add. Klik Texture. Klik Image Texture. Geserlah kursor Anda ke sebuah tempat kosong dan klik di tempat itu untuk menempatkan node Image Texture. Setelah itu Anda harus mengarahkan hasil backingnya ke image meja dengan memilihnya dari pilihan ini. Anda tidak perlu memikirkan hubungan node ini dengan node lainnya karena memang node ini tidak boleh terhubung dengan node lainnya. Selain di material kaki meja, kita harus menambahkan node image texture ini juga di material muka meja. Untuk melakukannya kita mulai dengan memilih material muka meja. Lalu kita ulangi prosedur penambahan node. Arahkan kursor Anda ke area shader editor. Di area ini klik menu Add. Klik Texture. Klik Image Texture. Geserlah kursor Anda ke sebuah tempat kosong dan klik di tempat itu untuk menempatkan node Image Texture. Sama seperti sebelumnya, Anda harus mengarahkan hasil backingnya ke image meja dengan memilihnya dari pilihan ini. Untuk proses backing, mulailah dengan mengarahkan kursor Anda ke area Properties. Di area ini klik tab Render Properties ini. Ada beberapa opsi yang harus diatur di sini yaitu Render Engine. Ubahlah jika perlu di pilihan ini. Pastikan render engine yang digunakan adalah Cycles. Jika sistem komputer Anda memiliki dedicated graphic card, amat disarankan menggunakan GPU Compute sebagai pilihan pada opsi device. Ini akan mempercepat proses baking. Biarkan panel-panel lainnya dan bukalah panel Bake. Di panel ini kita akan menentukan jenis texture maps-nya melalui opsi ini. Apakah itu diffuse, normal, atau roughness? Jika kita melihat ke Enscape sebentar, texture maps yang dibutuhkan adalah albedo, height, reflection, dan transparency. Untuk membuat albedo texture maps, pilihlah diffuse. Di opsi contribution, aktifkan hanya color, karena kita tidak membutuhkan efek dari cahaya langsung atau tidak langsung di sini. Setelah semua opsi tadi selesai diatur, pilih objek meja dengan mengkliknya. Lalu tekanlah tombol Bake. Tanda bahwa proses baking sedang berlangsung adalah progress bar ini. Dan setelah prosesnya selesai, texture maps hasil baking akan tampak di area image editor seperti ini. Zoom in atau out lah jika diperlukan untuk melihatnya. Image ini sesuai dengan UV maps yang telah Anda atur tadi, dan juga dengan material yang diterapkan. Simpanlah texture maps ini. Di area Image Editor, klik ikon ini. Klik Image. Klik Save As. Lalu beri nama meja garis bawah albedo.png. Biarkan opsi lainnya seperti ini. Klik Save As Image. Masih ada dua tipe texture maps lagi yang harus dibuat, yaitu Height dan Reflection. Kita tidak akan membuat Transparency Maps, karena tidak ada material transparan yang digunakan di model ini. Untuk membuat Height dan Reflection Maps, tidak ada settingan yang berubah di panel Bake. Anda hanya perlu mengganti Bake Type menjadi normal untuk membuat Height Maps, dan menjadi Roughness untuk membuat Reflection Maps. Mari kita selesaikan. Terakhir untuk Reflection Maps. Satu langkah terakhir adalah men-save model ini sebagai file OBJ, agar dapat dikenali oleh Enscape Custom Asset Editor. Untuk melakukannya, klik menu File. Klik Export. Klik Wavefront dalam kurung .obj. Beri nama meja garis bawah Flatpak di sini. Biarkan opsi lainnya dalam nilai default seperti ini. Tekan Export OBJ. Sebelum keluar dari Blender, save-lah model Anda. Klik menu File. Klik Save As. Beri nama meja garis bawah Flatpak di sini. Klik Save Blender File.
Akhirnya kita punya beberapa file. Mari kita coba file-file tersebut di Enscape Custom Asset Editor. Klik ikon ini untuk membuka Enscape Asset Library. Klik ikon ini untuk membuat aset baru di Custom Asset. Klik tombol ini untuk mengimpor model OBJ yang dibuat tadi. Pilih modelnya. Klik Open. Model berhasil dimuat dan terlihat di kotak preview. Terlihat juga, ukurannya sudah sesuai. Atur tampilan meja untuk thumbnail. Klik ikon ini untuk menghapus material bawaan model OBJ. Klik ikon ini untuk mengambil albedo texture maps yang sudah dibuat tadi. Pilih meja garis bawah albedo.png dan klik Open. Jika muncul peringatan seperti ini, klik Yes. Klik ikon ini untuk mengambil height maps yang sudah dibuat tadi. Pilih meja garis bawah normal.png dan klik Open. Begitu juga dengan reflection maps. Gunakan meja garis bawah roughness.png. Klik tombol Save Project untuk menyimpan. Gunakan saja nama yang disarankan, dan klik Save. Ada yang terlewat. Kita harus membuat thumbnailnya terlebih dahulu. Klik ikon ini untuk membuatnya. Dan klik tombol ini untuk mengenerate asetnya. Kita sudah selesai sampai di sini, dan tutup window-nya. Mari kita coba gunakan di scene SketchUp. Klik Custom Asset meja garis bawah Flatpak ini, dan letakkan di scene SketchUp. Mari kita lihat di Enscape. Cukup bagus bukan? Jika Anda ingin memperbaiki tampilan placeholder-nya, silakan simak video ini, masih di channel ini. Anda bisa tonton video ini untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur material di Enscape. Itu tadi tutorialnya. Kita sudah membuat model SketchUp sendiri, memuatnya di Blender, hingga mengekspornya menjadi file OBJ hingga siap digunakan sebagai Enscape Custom Asset. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa. Irfan di sini, dan salam.